Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hidayati Caniago dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Kotunada dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surga Varianto Rahmat Hidayat dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zeni Pratiwi dari kelompok 1. Pengertian penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Suatu kombinasi bisnis terkait dengan penggabungan atas pengendalian kepemilikan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya entitas terpisah. Kombinasi bisnis dapat mengambil satu dari beberapa bentuk kombinasi bisnis dan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, merger adalah kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Dua, konsolidasi adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Tiga, akuisisi saham. Akuisisi saham terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain, yang perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait. Metode untuk melakukan kombinasi bisnis. Akuisisi aset. Kadang-kadang satu perusahaan mengakuisisi aset perusahaan lain melalui negosiasi langsung dengan manajemen. Perjanjian ini juga dapat menyebabkan perusahaan pengakuisisi menanggung liabilitas dari perusahaan lain. Kombinasi bisnis semacam ini dapat mengambil bentuk A atau B pada figur 1.1. Perusahaan penjual umumnya mendistribusikan aset atau efek yang diterimanya ke pemegang sahamnya dalam kombinasi bisnis dari perusahaan pengakuisisi dan dilikuidasi, sehingga hanya perusahaan pengakuisisi sebagai entitas legal bertahan. Akuisisi saham. Kombinasi bisnis yang dilakukan melalui akuisisi saham tidak harus melibatkan akuisisi semua saham berhak suara yang beredar. Bagi satu perusahaan untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham, hanya diperlukan kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali lebih dari 50% dari saham berhak suara yang beredar. Akuisisi saham berhak suara kurang dari mayoritas biasanya tidak dianggap sebagai kombinasi bisnis. Ketika suatu pemegang saham memegang kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali dalam saham berhak suara, saham lain yang tersisa disebut sebagai kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk kombinasi bisnis. PSAK 22 tentang kombinasi bisnis menjelaskan prosedur akuntansi yang saat ini diterapkan untuk transaksi kombinasi bisnis di Indonesia. Secara umum, akuntansi akuisisi konsisten dengan akuntansi yang lebih cenderung ke arah pengakuan nilai wajar atau fair value. Berdasarkan akuntansi akuisisi, dampaknya pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis menilai perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar dipertimbangkan dalam kombinasi tersebut, dan nilai wajar dari setiap kepentingan non-pengendali yang tidak diakuisisi oleh pihak pengakuisisi. Metode akuntansi untuk kombinasi bisnis mengharuskan penggunaan metode akuisisi. Berdasarkan metode akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung dalam kombinasi bisnis, serta mengukurnya pada nilai wajar tanggal akuisisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi akuisisi. Yang pertama, ada pengukuran nilai wajar. Pihak pengakuisisi harus menilai pada nilai wajar dalam kombinasi bisnis setiap aset dan liabilitas yang diakuisisi, serta adanya kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Biasanya, kombinasi bisnis melibatkan pertukaran jarak jauh antara kedua pihak yang tidak berhubungan. Yang kedua, menggunakan metode akuisisi. Berdasarkan metode akuisisi, nilai wajar tanggal akuisisi penuh dari aset-aset individu yang diakuisisi, baik aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta liabilitas yang ditanggung dalam kombinasi bisnis yang diakui. Beberapa hal lain terkait dengan aset dan liabilitas yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis antara lain yaitu
1. Tidak ada akun pemisahan akun valuasi aset yang terkait dengan aset yang diakuisisi. Yang kedua, aset jangka panjang yang diklasifikasikan pada tanggal akuisisi yang tersedia untuk dijual adalah dinilai pada nilai wajar dikurang dengan biaya untuk dijual. Yang ketiga, pajak penghasilan yang ditangguhkan terkait dengan kombinasi bisnis, serta aset dan liabilitas yang terkait dengan program manfaat karyawan sebagai pihak yang diakuisisi dan dinilai sesuai dengan PSAK. Penilaian entitas usaha. Semua pihak yang terlibat dalam kombinasi bisnis harus meyakini adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan mereka jika mereka setuju untuk berpartisipasi. Sulit untuk menentukan apakah suatu proposal kombinasi bisnis menguntungkan. Nilai aset perusahaan dan potensi laba masa depannya sangat penting untuk menentukan nilai dari perusahaan tersebut. Nilai setiap aset dan liabilitas. Nilai dari setiap aset liabilitas suatu perusahaan biasanya ditentukan melalui penilaian. Liabilitas lancar biasanya dianggap mempunyai nilai wajar sama dengan nilai bukunya karena liabilitas lancar akan dibayar pada nilai tercatatnya dalam jangka pendek. Liabilitas jangka panjang harus dinilai berdasarkan tingkat bunga sekarang jika berbeda dengan tingkat bunga efektif pada waktu liabilitas tersebut diluncurkan. Nilai laba potensial. Dalam banyak kasus aset yang dioperasikan bersama, sebagai kelompok mempunyai nilai lebih tinggi dari penjualan nilai individunya. Nilai kelangsungan usaha menyebabkan lebih menguntungkan untuk mengoperasikan aset sebagai suatu entitas dibandingkan menjualnya secara sendiri-sendiri. Metode lain untuk menilai suatu perusahaan adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan dihasilkan perusahaan. Penilaian kepentingan yang dipertukarkan. Ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, harus diperhatikan nilai kepentingan yang akan dipertukarkan. Tidak terlalu sulit kas yang digunakan dalam akuisisi, tetapi penilaian akan semakin sulit jika yang dipertukarkan adalah sekuritas, terutama jika sekuritas tersebut adalah sekuritas baru yang tidak diperdagangkan atau sekuritas dengan fitur yang tidak biasa. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, General Motors menyelesaikan akuisisi beberapa tahun sebelumnya menggunakan saham biasa seri B baru yang membayar dividen berdasarkan laba berikutnya dari perusahaan yang diakuisisi, bukan dari laba GM keseluruhan. Beberapa perusahaan telah menggunakan obligasi tanpa bunga yang mempunyai nilai di bawah nominal untuk mengompensasi pemegang obligasi atas bunga. Pendekatan yang biasanya digunakan adalah menggunakan nilai dari sekuritas yang sama yang mempunyai nilai pasar dan menyesuaikan nilai estimasi atas perbedaan fitur dari kedua sekuritas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis melalui pembelian saham. Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri dan perusahaan pembeli mencatatnya sebagai investasi pada saham biasa. Dari perusahaan yang diakuisisi bukan mencatat masing-masing aset dan liabilitas. Ketika kombinasi bisnis dilakukan melalui akuisisi saham, perusahaan yang diakuisisi dapat terus beroperasi sebagai perusahaan terpisah, atau perusahaan yang diakuisisi tersebut dapat merger dengan perusahaan pengakuisisinya. Selanjutnya, pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Laporan keuangan yang disiapkan setelah kombinasi bisnis hanya mencerminkan entitas gabungan dari tanggal kombinasi bisnis. Jika perusahaan gabungan menyajikan laporan keuangan komparatif yang termasuk laporan keuangan untuk periode sebelum kombinasi bisnis, laporan keuangan tersebut hanya menampilkan aktivitas dan posisi keuangan dari perusahaan pengakuisisi, bukan perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya, pertimbangan tambahan dalam akuntansi kombinasi bisnis. Ketidakpastian dalam kombinasi bisnis. Ketidakpastian memengaruhi sebagian besar pengukuran akuntansi, namun lazim dalam kombinasi bisnis. Meskipun ketidakpastian berkaitan dengan banyak aspek kombinasi bisnis, yang berhak mendapatkan perhatian khusus adalah periode pengukuran. Periode pengukuran berakhir setelah pihak pengakuisisi
memperoleh informasi yang diperlukan mengenai fakta-fakta pada tanggal akuisisi, tetapi tidak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, pengecualian untuk prinsip pengakuan. Yang pertama ada liabilitas kontingensi. Pengakuisisi menyadari liabilitas kontingensi diambil dari kombinasi bisnis pada tanggal akuisisi, bahkan jika tidak ada aliran sumber potensial untuk mempertahankan liabilitas spesifik di masa akan datang. Yang kedua, ganti rugi aset. Dalam setiap periode pelaporan pengakuisisi, mengukur ganti rugi aset yang dikenali pada tanggal akuisisi menggunakan dasar yang sama seperti yang digunakan dalam penjaminan aset atau liabilitas. Hal tersebut harus diukur berdasarkan pada penilaian manajemen pada kolektabilitas ganti ruginya. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.